Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, selamat pagi. Renungan kita hari ini Sabtu 10 Februari 2024 dengan judul Pekerja Agung. Ayat renungan di dalam Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Tidak seorang pun dari rasul-rasul atau nabi-nabi yang pernah mengaku bahwa mereka tidak mempunyai dosa. Orang yang hidup paling dekat dengan Allah, orang yang rela mengorbankan nyawanya gantinya berbuat kesalahan, orang yang dihormati Allah dengan terang dan kuasa ilahi, telah mengakui sifatnya yang penuh dosa. Mereka tidak menaruh keyakinan dalam tubuhnya, tidak mengakui kebenaran diri sendiri, tetapi telah percaya dengan sepenuh hati dalam kebenaran Kristus. Demikianlah pula dengan semua orang yang memandang kepada Kristus. Dalam setiap langkah maju dalam pengalaman mengikut Tuhan, pertobatan kita akan menjadi lebih dalam. Pada orang yang telah diampuni Tuhan, terhadap orang yang telah diakuinya sebagai umatnya, ia berkata, dan kamu akan teringat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa muak melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Dalam Yeskiel 36 ayat 31. Sekali lagi, ia berkata, aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu, waktu aku mengadakan pendamaian bagimu karena segala perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yeskiel 16 ayat 62 dan 63. Lalu bibir kita tidak akan dibuka untuk memuliakan diri sendiri. Kita akan tahu bahwa kekuatan kita adalah dalam Kristus saja. Kita akan menjadikan pengakuan rasul menjadi pengakuan kita. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Tetapi aku sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Dalam Roma 7 ayat 18. Sesuai dengan pengalaman ini ada perintah, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut akan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Allah tidak mau engkau merasa takut bahwa ia akan gagal untuk menggenapi janjinya, bahwa kesabarannya akan habis atau pengasihannya akan ternyata berkurang. Takutlah jangan sampai kemauanmu tidak akan ditaklukkan kepada kemauan Kristus, supaya jangan sifat-sifat warisanmu yang telah bertumbuh itu akan mengendalikan kehidupanmu. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Takutlah jangan sampai kemauan diri sendiri akan menghalangi tujuan tinggi yang pekerja agung ingin laksanakan dengan perantaraanmu. Takutlah untuk percaya kepada kekuatan sendiri. Takutlah untuk menarik tanganmu dari tangan Kristus, dan takutlah berusaha untuk menjalani jalan kehidupan tanpa hadiratnya yang tetap. Renungkan lebih dalam. Bagaimanakah saya bisa menghindari hidup dalam ketakutan terus-menerus dan dengan sadar mengerjakan keselamatan pribadi saya? Umat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada, kita bersyukur pada hari ini kita dikenyangkan lagi dengan kabaran lewat renungan ini. Kita sesungguhnya adalah pekerja-pekerja daripada Allah kita yang agung. Dia katakan bahwa sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Kita semua harus disempurnakan oleh Tuhan. Kita tidak baik, tetapi kita akan dituntun untuk menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih, sesungguhnya pekerjaan kita utama adalah untuk menjadi rekan sekerja Allah. Tuhan ingin mengerjakan keselamatan itu lewat perantaraan kita. Dan bagaimana caranya? Untuk kita harus menunjukkan Kristus dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, tentu pekerjaan ini bukanlah yang gampang,
tetapi memiliki tantangan. Kita butuh kekuatan dan kuasa sama seperti rasul-rasul di dahulu kala. Mereka sudah meninggalkan kehidupan mereka dan mereka menyerahkan hidup sepenuhnya untuk dipakai oleh Tuhan. Allah inginkan supaya kita dapat menjadi terang dan menjadi garam dimanapun kita berada, di mana Yesus yang akan dipandang, dilihat oleh semua orang. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita pada hari ini, mengingat kembali di mana Engkau Allah sebagai pencipta dan juga Allah yang memperhatikan anak-anak-Mu melalui kehadiran Yesus Kristus menjadi korban tebusan bagi kami. Terima kasih oleh karena keselamatan yang Tuhan berikan ya Bapa. Dan biarlah kabar indah, kabar mulia ini Tuhan jadi satu tanggung jawab kami. Oleh karena kami bersuka cita menerimanya, kami juga rindu supaya umat-umat Tuhan yang lainnya yang masih ada dalam kebimbangan dan juga ketidaktahuan mereka dapat menerima Kristus. Ya Tuhan, terima kasih. Hari ini dimanapun umat-umat Tuhan berada dalam persekutuan, biarlah Tuhan yang akan memberkati. Berikanlah kekuatan kesehatan. Lebih lagi ya Tuhan, memberkati anak-anak dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Orang-orang muda dalam gereja kami, biarlah mereka juga dapat berdiri jadi tiang-tiang bagi umat, terutama ya Bapa, meneguhkan iman dan melalui kehidupan mereka Tuhan, nama-Mu yang akan dipermuliakan. Berdoa juga pada hari ini ya Tuhan, bagi semua anak-anak Tuhan yang berada dalam keadaan lemah iman dan sakit oleh karena berbagai macam penyakit. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan ya Bapa. Kasih sayang Tuhan selalu menjadi bagian mereka. Dan biarlah kuasa pemulihan kesembuhan yang akan mereka terima. Ya Bapa, tak lupa juga mendoakan tentunya bagi orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan peliharakan dan menjelang dalam masa-masa usia, masa-masa suntuk mereka tetap setia melayani Tuhan sampai Engkau datang. Terpujilah Engkau Tuhan, mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.